Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Perkenalkan, nama saya Ega Wahyuni. saya Nina Isnainia. Di sini kami akan menampilkan sebuah podcast untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah. Dasar-dasar membaca dan menulis anak usia dini. Selamat Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan materi tentang prinsip membaca dan menulis permulaan anak usia dini. Jadi di sini kemampuan membaca menulis merupakan keterampilan dasar yang sangat penting untuk perkembangan literasi anak. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, kemampuan membaca dan menulis tidak diperkenankan secara formal seperti di sekolah dasar. Jadi anak usia dini berada dalam tahap eksplorasi dan bermain, sehingga proses pembelajaran harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan, alami, dengan sesuai tahapan perkembangan mereka. Di sini juga ada 3 poin ya Mbak Ega. Jadi yang pertama itu prinsip bermain sambil belajar dengan melalui pengalaman langsung. Salah satunya yaitu prinsip utama pembelajaran membaca dan menulis di pendidikan anak usia dini adalah belajar melalui bermain. Bermain bukan hanya kegiatan hiburan bagi anak ya, tetapi merupakan sarana belajar yang paling efektif. Melalui bermain, anak dapat mengenal simbol, bunyi, huruf dengan cara yang alami dan efektif. Adapun contoh penerapan prinsip ini dalam pembelajaran membaca dan menulis, contohnya di sini pertama ada permainan huruf. Biasanya permainan huruf ini di anak usia dini itu seperti contohnya seperti puzzle angka, puzzle huruf gitu ya. Kita menyusun kata gitu, kata seperti bola dengan menggunakan puzzle huruf. Yang kedua ada membaca gambar, yaitu membaca gambar itu seperti buku cerita gitu ya. Buku cerita kita tampilkan gitu tuh. Dan yang ketiga yaitu menulis di pasir atau tanah. Contoh yang ketiga yaitu menulis di pasir atau di tanah gitu tuh. Anak diajarkan menulis langsung biasanya tuh menggunakan pasir atau tanah gitu tuh. Kita menulis di situ diajarkan. Dan yang keempat yaitu bermain peran. Bermain peran itu biasanya kan di sekolah tuh ada seperti main dokter-dokteran, terus jual beli gitu tuh ya, dan lain-lain masih banyak ya. Terus yang kelima yaitu menyanyi lagu abjad seperti A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, yaitu pembelajaran berpusat pada anak dan kontekstual. Jadi pembelajaran membaca dan menulis permulaan harus berpusat pada anak, bukan dengan guru. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator gitu tuh, fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar. Sedangkan anak itu menjadi subjek aktif dalam proses belajar. Jadi di sini itu ya pembelajarannya itu bukan gurunya gitu yang langsung terjun, tetapi anaknya yang menjadi subjek aktif dalam pembelajaran. Adapun di sini contoh penerapan prinsip ini yang pertama ada anak belajar menulis nama sendiri atau nama teman. Jadi di situ tuh anak-anak diajarkan untuk menulis nama dia sendiri gitu, seperti nama Arkan atau siapa gitu ya. Dan yang kedua yaitu membaca label makanan atau papan nama di sekolah. Yang ketiga mencari huruf-huruf bertentu di buku cerita. Dan yang terakhir yaitu menulis pesan sederhana untuk orang tua seperti pesan gitu, terima kasih mama ayah sudah merawat aku gitu tuh, seperti pesan-pesan yang lain. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga yaitu
prinsip multisensori. Prinsip multisensori itu melibatkan indera penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Adapun prinsip multisensori itu merupakan bahwa anak belajar lebih efektif gitu tuh, lebih efektif ketika melibatkan lebih dari satu indera. Pembelajaran membaca dan menulis tidak hanya mengandalkan penglihatan, tetapi juga melibatkan pendengaran gitu, seperti mendengarkan bunyi-bunyi huruf, dan perabaan seperti meraba bentuk huruf. Dan di sini pembelajaran membaca dan menulis permulaan pada anak usia dini harus dilakukan dengan cara yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Tujuannya bukan untuk anak gitu ya bisa membaca dan menulis secara formal, tetapi untuk menumbuhkan minat terhadap kegiatan literasi dan mempertekankan simbol-simbol bahasa secara alami. Jadi anak usia dini itu tidak ditekankan untuk belajar formal seperti di SD. Akan tetapi anak itu diajarkan sambil bermain gitu tuh, bermain biar si anak itu melakukannya gitu tuh dengan secara menyenangkan gitu tuh, alami gitu tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Mbak Ega, apakah ada pertanyaan? Boleh ya, aku mau bertanya satu aja ya. Nah, mengapa sih gitu tuh prinsip pembelajaran itu yang prinsip pembelajaran yang menyenangkan itu tuh sangat penting gitu tuh bagi anak gitu tuh dalam membaca dan menulis permulaan, khususnya kan anak usia dini gitu. Itu aja. Sangat penting sekali ya pembelajaran yang menyenangkan pada anak usia dini itu. Karena anak usia dini belajar lebih efektif melalui bermain gitu ya. Suasana yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi, minat, dan kepercayaan anak tersebut. Karena anak itu belajar dengan menyenangkan gitu tuh, tidak ditekankan untuk selalu membaca dan menulis, tetapi anak itu diajarkan belajar sambil bermain gitu tuh. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.